Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah materi yang luar biasa dari The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life. Kita bakal langsung masuk dan mengupas tuntas mekanika di balik kisah penciptaan kekayaan yang paling epik dalam sejarah modern. Siap? Yuk kita mulai! Sebagai permulaan, coba bayangin deh, ada seorang anak kecil berdiri di halaman rumahnya yang lagi tertutup salju tebal. Dia ngumpulin sedikit salju, bikin bola kecil seukuran kepalan tangan, terus mulai menggelindingkannya. Makin jauh digelindingin, makin besar bola itu. Dari yang awalnya cuma segede bola basket, membesar jadi segede ban mobil, sampai akhirnya, bam, seukuran mobil itu sendiri. Nah, ini adalah metafora yang paling sempurna buat ngegambarin seluruh kehidupan dan kesuksesan finansial seorang Warren Buffett. Oke, mari kita selami hal ini lebih dalam. Rumusnya tuh beneran sesimpel itu dan cuma butuh 2 langkah. Pertama, Anda butuh salju yang basah. Ini melambangkan peluang dan keputusan investasi yang tepat. Kedua, Anda butuh bukit yang panjang, yang melambangkan rentang waktu. Formula 2 langkah ini benar-benar cetak biru pasti tentang gimana Buffett ngelipat gandain kesuksesannya secara konsisten selama lebih dari 70 tahun. Jadi di pembahasan kali ini, kita bakal ngelewatin beberapa poin penting. Mulai dari filosofi sang bola salju, pelarian ke dunia angka, evolusi filosofi investasi, keajaiban compounding Berkshire, harga sebuah obsesi, sampai kewarisan lebih dari uang. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Filosofi sang bola salju. 70 tahun. Ya, kalian gak salah dengar. Angka ini tuh benar-benar ngejelasin segalanya. Kekayaan raksasa Warren Buffett itu sama sekali bukan hasil hoki semalam. Dia nggak menang lotre. Dia adalah bukti nyata dari ngebiarin keajaiban compounding atau bunga berbunga bekerja terus-menerus selama lebih dari 70 tahun. Waktu, bukan sekedar kecepatan, adalah senjata utamanya. Lanjut ke bagian kedua, pelarian ke dunia angka. Buffett emang sering bilang kalau dia tuh menang lotre ovarium karena lahir di Amerika Serikat pas banget di periode emas pertumbuhan ekonomi. Tapi tahu nggak sih, masa kecilnya ternyata dipenuhi teror emosional loh. Ibunya punya temperamen yang nggak stabil, sering banget marah dan mempermalukan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas. Buat bertahan hidup secara mental, Warren kecil melarikan diri mencari tempat berlindung di mana segalanya bisa diprediksi. Dan dia nemuin itu di matematika dan statistik. Angka itu nggak pernah teriak, angka nggak pernah berubah pikiran. Buat Warren, angka itu sangat aman dan selalu masuk akal. Nah, yang benar-benar menarik dari perjalanan awalnya adalah gimana agresifnya dia mulai berbisnis di saat anak-anak lain masih asik main. Bayangin aja, umur 6 tahun dia udah jualan permen karet. Umur 10 tahun, udah bisa nabung sampai $120. Umur 11 tahun, dia beli saham pertamanya. Dan puncaknya, di umur 15 tahun, saat remaja seumurannya sibuk mikirin sekolah atau pacaran, dia malah udah beli tanah pertanian seluas 40 hektar pakai uang tabungannya sendiri. Gila kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, evolusi filosofi investasi. Ditolak masuk Harvard, ternyata malah jadi jalan emas buat dia. Dia akhirnya masuk Columbia Business School dan ketemu sama Benjamin Graham. Graham ini yang ngajarin dia filosofi cigar butt atau puntung cerutu. Logikanya gini, cari perusahaan bermasalah yang dihargain sangat-sangat murah di pasar, ibarat puntung cerutu yang dibuang orang di jalan, tapi sebetulnya masih punya satu hisapan gratis yang bernilai. Buffett sampai terobsesi banget nyerap ilmu ini, dia bahkan memohon supaya bisa kerja gratis di perusahaannya Graham. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan sebuah titik balik yang sangat menentukan. Di saat Graham selalu nyuruh dia beli bisnis biasa aja dengan harga luar biasa murah, rekannya, Charlie Munger, narik pikiran Buffett ke arah sebaliknya. Munger berhasil meyakinkan dia kalau jauh lebih baik beli bisnis yang luar biasa hebat walaupun kita harus bayar dengan harga yang wajar. Perubahan mindset dari sekedar cari murah berubah ke mencari kualitas, inilah yang mengubah takdir Buffett selamanya. Masuk ke bagian keempat, keajaiban compounding Berkshire. Kendaraan utama Buffett buat ngebangun kekayaannya, yaitu Berkshire Hathaway, aslinya tuh cuma pabrik tekstil yang lagi sekarat. Tapi aham momen terbesarnya baru datang pas dia beli perusahaan See's Candies seharga $25 juta. Bisnis permen ini ngasih dia pelajaran berharga banget tentang betapa luar biasanya punya perusahaan dengan merek kuat yang bisa naikin harga tanpa harus kehilangan pelanggan. See's Candies berubah jadi mesin pencetak uang tunai dan ngebuka jalan buat kemenangan-kemenangan raksasanya di masa depan. Pelajaran dari See's Candies itu benar-benar ngasih dia keberanian luar biasa. Setelah kejatuhan pasar tahun 1987, Buffett ngambil langkah super berani. Dia investasiin $1 miliar ke saham Coca-Cola.
Hasil dari keputusan nekat yang menunggangi kekuatan merek global ini benar-benar mencengangkan. Investasinya meroket tajam sampai bernilai 13 miliar dolar. Beneran sebuah home run investasi yang susah ditandingi. Keberhasilan demi keberhasilan ini pastinya bukan kebetulan ya, melainkan hasil dari seberapa ketatnya dia berpegang pada prinsip. Dia cuma berinvestasi di area yang dia benar-benar paham, atau circle of competence, dia nyari economic mode, semacam benteng pertahanan bisnis yang susah ditembus kompetitor, dia nyari manajemen yang jujur, nilai intrinsik perusahaan yang jelas, margin of safety yang disiplin, dan pastinya nahan investasi itu untuk jangka waktu yang sangat amat panjang. Inilah alasan kenapa dia bisa dengan santainya mengabaikan tren-tren sesaat kayak gelembung.com dulu. Tapi, selalu ada harga yang harus dibayar. Kita masuk ke bagian kelima, harga sebuah obsesi. Kalau kita lihat kehidupan rumah tangganya, kerasa banget kontras yang tajam. Warren itu sangat introvert dan pikirannya secara singuler cuma terobsesi buat mengalokasikan modal. Di sisi lain, istri pertamanya, Suzy, adalah sosok yang sangat ekstrovert, penuh empati, dan benar-benar jadi penyambung lidah Warren ke dunia sosial. Kejeniusan finansial Warren sayangnya harus dibayar dengan ketidakmampuannya buat jadi suami dan ayah yang hadir secara emosional. Pada akhirnya, kelelahan Suzy ngurusin Warren ngebawa mereka ke kesepakatan hidup yang sangat nggak konvensional. Suzy pindah, tapi dia minta wanita lain, Astrid, buat nemenin dan jaga Warren. Ini mungkin adalah realita yang paling menyayat hati dan sangat manusiawi dari seorang Warren Buffett. Anak-anaknya tumbuh dengan sosok ayah yang secara fisik ada di sana, di rumah yang sama, tapi pikirannya selalu melayang ke tempat lain. Di masa tuanya, penyesalan terbesarnya mengkristal jadi satu pemahaman pahit. Uang sebanyak apapun yang berhasil Anda kumpulin, benar-benar nggak akan pernah bisa ngebeli lagi waktu yang udah terlewat bersama orang-orang yang Anda cintai. Yang membawa kita ke bagian terakhir, warisan lebih dari uang. Salah satu konsep Buffett yang paling powerful adalah ngebedain gimana kita mengukur kesuksesan. Banyak banget orang di luar sana yang hidup pakai external scorecard, ngejar tepuk tangan, validasi, dan gengsi dari orang lain. Tapi Buffett selalu hidup pakai internal scorecard, di mana kesuksesan itu murni diukur dari kepatuhan kita pada prinsip dan integritas pribadi kita sendiri. Coba deh sesekali ngaca dan tanya ke diri sendiri, selama ini standar apa sih yang Anda pakai buat menilai kesuksesan Anda? Dan dia ngebuktiin kalau prinsipnya itu bukan sekedar omong kosong. Di tahun 2006, dia mendonasikan 37 miliar dolar kekayaannya untuk kegiatan filantropi. Ini adalah wujud nyata dari pemahamannya soal lotre ovarium yang kita bahas di awal tadi. Dia sangat sadar dia lahir dengan keuntungan waktu dan tempat yang luar biasa. Makanya, dia merasa kalau tujuan akhir dari kekayaannya yang masif ini ya buat dikembaliin ke 99% umat manusia yang nasibnya nggak seberuntung dirinya. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil adalah Anda sama sekali nggak butuh miliaran dolar buat nerapin kebiasaan-kebiasaan Buffett di hidup Anda. Mulailah sedini mungkin. Ingat kalau kesabaran itu hampir selalu ngalahin tindakan yang impulsif. Jaga baik-baik integritas dan reputasi Anda, karena itu bisa hancur cuma dalam hitungan menit. Dan yang paling penting, bacalah setiap hari. Biarkan pengetahuan Anda berlipat ganda, persis kayak bunga berbunga pada uang. Nah, semua pembahasan tadi menyisakan satu pertanyaan penting buat Anda. Di mana Anda akan mulai menggelindingkan bola salju Anda hari ini? Kita semua sebenarnya punya akses ke salju yang basah, peluang-peluang di sekitar kita. Dan kita juga punya bukit yang panjang di depan mata, yaitu waktu. Jadi, temukan salju Anda, tentukan arah bukit Anda, dan mulailah melangkah secara konsisten dari sekarang. Terima kasih banyak udah nemenin di pembahasan mendalam kita hari ini, dan sampai jumpa lagi.